Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini Kak Cahya akan menjelaskan mengenai cara mengubah desimal menjadi persen dan mengubah persen menjadi desimal. Pada poin E, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen. Cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Contoh soal 0,2. 0,2 itu bentuk pecahan desimal. Kita ubah menjadi persen. Ingat, jika di belakang tanda koma ada satu angka, maka penyebutnya 10. Sementara untuk mengubah menjadi persen, penyebut harus diubah menjadi 100. Maka kita ubah 10 ini dengan cara 10 dikalikan berapa yang hasilnya 100? Ternyata 10 dikali 10. Kalau penyebut dikalikan 10, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 10. 2 dikali 10 hasilnya 20, per 10 dikali 10 hasilnya 100. Penyebutnya sudah dalam bentuk 100, maka 20 per 100 ditulis sebagai 20%. Contoh soal yang kedua, 0,35. Lihat, di belakang tanda koma ada dua angka, maka penyebutnya 100. Karena penyebut sudah bentuk 100, maka langsung kita tuliskan 35 per 100 sama dengan 35%. Contoh soal ketiga, 0,125. Di belakang tanda koma ada 3 angka, maka penyebutnya 1000. 1000 kita ubah dulu agar menjadi 100. Bagaimana caranya? Dengan membagi angka 10. 1000 dibagi 10, maka pembilangnya pun harus dibagi dengan 10. 125 dibagi 10, hasilnya 12,5, per 1000 dibagi 10, hasilnya 100. 12,5 dibagi 100 dituliskan sebagai 12,5%. Poin terakhir, mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contoh soal 2%. Ingat, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Maka 2% sama dengan 2 per 100. Karena penyebutnya 100, ingat penjelasan sebelumnya, maka di belakang tanda koma ada dua angka. 2 per 100 diubah menjadi desimal sama dengan 0,02. Contoh soal yang kedua, 45%. Sama dengan 45 per 100 diubah menjadi bentuk desimal, penyebutnya 100, maka di belakang tanda koma ada dua angka sama dengan 0,45. Contoh soal ketiga, 50% sama dengan 50 per 100, masih sama, memiliki penyebut 100, maka di belakang tanda koma ada dua angka, diubah menjadi desimal sama dengan 0,50. Atau cara kedua, kita dapat memindahkan tanda koma. Caranya bagaimana? Contoh yang pertama ya, 2%. 2 per 100. Nah, 2 per 100 karena penyebutnya 100 memiliki dua angka 0, maka kita memindahkan tanda koma ke depan sebanyak 2 kali. Lihat, dimulai dari di belakang tanda 2. 1, 2. Sini tambahkan 0, nah, karena pembilangnya hanya memiliki satu angka, maka tambahkan angka 0. 2% sama dengan 0,02. Contoh soal yang kedua. 45%. 45 per 100. Coba caranya sama dengan memindahkan tanda koma ke depan. Bilangan 45 dimulai dari belakang angka. Maju 2 kali ya, karena penyebutnya 100 memiliki dua angka 0. 1, 2. Tambahkan 0, contoh yang ketiga pun sama, 50%. 50
per 100. Nah, memindahkan tanda koma ke depan sebanyak 2 kali. Tulis dulu bilangannya 50. Maju 2 kali. 1, 2. Tambahkan 0, jangan lupa. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Baik cara pertama maupun cara kedua sama, hasilnya akan sama. Jadi kalian pilih saja yang menurut kalian paling mudah. Setelah menyimak penjelasan sebelumnya, sekarang kita memasuki latihan soal. Mari kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen. Poin A yaitu 0,21. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen, lebih mudah kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 0,21 di belakang tanda koma terdapat 2 angka. Maka diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 21 per 100. Jika diubah menjadi bentuk persen, memiliki penyebut per 100. Di sini sudah memiliki penyebut per 100, maka 0,21 diubah menjadi bentuk persen sama dengan 21%. Bagian B, 0,625. Di belakang tanda koma terdapat 3 angka, maka diubah menjadi pecahan biasa memiliki penyebut per 1000. 0,625 sama dengan 625 per 1000. Karena ingin diubah menjadi bentuk persen, maka penyebutnya harus diubah per 100. 1000 diubah menjadi 100 dapat kita lakukan dengan membagi 10. Kalau 1000 dibagi dengan 10 atau penyebutnya dibagi dengan 10, maka pembilangnya pun harus dibagi 10. 625 dibagi 10 hasilnya 62,5 per 1000 dibagi 10 hasilnya 100. 62,5 per 100 sama dengan 62,5%. Poin C, 0,015. Di belakang tanda koma terdapat 3 angka. Maka diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 15 per 1000. Lalu penyebutnya diubah kembali menjadi per 100, maka dibagi 10. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, yaitu 10. 15 dibagi 10 hasilnya 1,5 per 1000 dibagi 10 hasilnya 100. 1,5 per 100 sama dengan 1,5%. Maka bentuk desimal 0,015 diubah menjadi bentuk persen sama dengan 1,5%. Soal kedua, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal. Cara menyelesaikannya dimulai dari poin A, 1%. Ingat, persen ini memiliki penyebut per 100, maka 1% bisa kita tulis menjadi 1 per 100. 1 per 100 penyebutnya 100, maka di belakang tanda koma ada 2 angka. 1% diubah menjadi pecahan desimal sama dengan 0,01. Poin B, 214%. Diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 214 per 100. Penyebutnya per 100, maka di belakang tanda koma terdapat 2 angka atau memindahkan tanda koma ke depan sebanyak 2 kali. Maka 214 per 100 sama dengan 2,14. Poin C, 67,9%. Diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 67,9 per 100. Lihat pembaginya per 100. Maka memindahkan tanda koma ke depan sebanyak 2 kali dari tempat semula. Nah, maju sebanyak 2 kali, maka hasil akhirnya menjadi 0,679. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini mengenai cara mengubah desimal menjadi persen maupun mengubah persen menjadi desimal. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.